Ede Sipendomai. Itu judul khutbah kali ini. Ede Sipendomai. Aku merasa, dalam bahasa aslinya, aku merasa sebentar lagi aku akan mati sebagai martir. Ini ungkapan Paulus di ujung pelayanannya, ketika dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan direlokasi. Kematian itu adalah proses relokasi, pindah tempatnya seseorang dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kalau di pasar mau dibongkar itu kacau, karena berpikir bahwa tempat yang baru itu, kenapa? Belum tentu laku jualan di tempat yang baru. Tidak banyak orang yang mau direlokasi, karena kalau direlokasi belum tentu di sana senyaman di sini, belum tentu di sana seenak yang di sini, belum tentu di sana selaku jualan dengan yang di sana. Tapi kalau direlokasi ke apartemen, belum ada siapa yang mau. Semua kasih masuk kakak kalau mau direlokasi ke apartemen. Karena apa? Karena di sana ya tempat yang jaminannya jelas. Ayo, siapa yang mau relokasi? 100 meter dari sini. Tidak banyak yang mau untuk direlokasi. Kenapa? Karena nyaman di sini, enak di sini, dan seterusnya. Tapi bukan itu yang akan kita mau jelaskan sekarang. bukan relokasi. Karena apabila tadi malam sudah menjelaskan namanya, ketika kemah ini dibongkar, maka Tuhan menyiapkan kemah di sorga. Rumah di sorga itu lebih hebat dari rumah apartemen, tapi tidak banyak yang mau ke sana karena tadi lebih nyaman di sini. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Sepertinya darahku sudah mau tercurah, dan darah itu adalah darah martir. Martir itu bukan bicara tentang seseorang yang mati, dibunuh karena dalam tugas pelayanan. Tapi martir itu adalah mereka yang memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, dan seluruh jerih lelahnya bagian dari sebuah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Itu martir. Martir tidak hanya mereka yang berkorban di salib, dan mereka juga yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk pekerjaan Tuhan. Maka mereka layak disebut martir. John Stephen Akhwari, seorang pelari dari Tanzania. Di tahun 1968, dia mengikuti sebuah lomba olimpiade di Meksiko. Jaraknya 5.000 mil atau sekitar 80 km. Tapi sial bagi John Stephen Akhwari, di kilo 19 dia mengalami kram kaki. Lalu dari kram kakinya itu dia terjatuh di kerumunan yang masih sangat padat, sehingga dia harus digusur oleh teman-teman pelari yang lain. Akhirnya bahunya disposisi, lalu kemudian lututnya berdarah, bahkan kedua kakinya berdarah. Para panitia dan tim medis katakan, stop, tidak usah lagi berlari. Ini baru kilo 19, Anda harus berlari sejauh 80 km. Tapi dia katakan begini, tidak, aku harus berlari. Aku harus menyelesaikan pertandingan ini. Karena terlalu pelan, maka di Estadio Olimpico Universitario, proses penyerahan piala atau medali bagi para juara sudah dimulai. Tiba-tiba ada seorang pelari Tanzania masuk. John Stephen Akhwari lari. Orang semua berdiri dan memberi tepuk tangan, standing applause. Bukan karena dia juara, tetapi karena dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang terkagum-kagum, kenapa masih lari? Orang sudah selesai dan sudah ditahu siapa juaranya. Ada 75 pelari, hanya 57 yang masuk di finish, termasuk dia. Waktu selesai acara ditanya, orang para wartawan kerumuni lalu tanya, kenapa Anda masih berlari dan sampai berlari sedemikian ini? Dia menarik bendera negaranya, menutup kepalanya lalu berkata, negaraku mengutus aku ke Olimpiade ini, ke Meksiko, untuk berlari sejauh 80 km. Dan hari ini aku ada di sini menyelesaikan pertandingan itu, bukan sebagai juara, tapi aku disuruh berlari sejauh 80 km, dan aku menyelesaikan itu. Sampaikan ke negaraku, hari ini John Stephen Akhwari telah menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sampai di negaranya,
Memang dia bukan juara, tapi dia lebih dari pelari-pelari Tanzania yang lain. Dia mendapat gelar kehormatan bukan karena dia juara, tapi karena dia mau menunjukkan bahwa nasionalisme seorang pelari, cintanya dalam tugas tanggung jawabnya dibuktikan pada peristiwa Olimpiade 1968 itu. Apa yang kita mau petik dari sini? Saya tahu, dan kami semua tahu, bagaimana kekasih kita ini berlari sedemikian rupa dengan segala cara. Kalau waktu sakit saya melihat postingan istrinya, karena saya ini banyak bermain di media sosial. Saya melihat postingan istrinya, tidak mungkin dan tidak ada alasan untuk mati. Kalau cinta itu tidak bisa memampukan orang melewati maut, maka cinta itu tidak akan tidak akan mungkin mati. Betapa istrinya sangat mencintainya, dan berkali-kali istrinya berkata, aku tidak mau kehilangan, aku mau berada di sampingmu, aku akan mendampingimu. Dan benar, untuk istrinya dulu, ibu sudah sampai di garis akhir. Tidak banyak perempuan, ibu, kalau sakit suaminya pesan online skincare. Tidak banyak. Ada banyak perempuan begitu, sakit suaminya dia pesan skincare. Tapi ini sakit suaminya, dia dampingi, dia posting bahwa dia setia, dia benar-benar mau menyatakan bahwa aku ada bersama dengan engkau sampai akhir pertandingan. Jadi tidak perlu bersedih terlalu dalam. Menurut saya seluruh keluarga bangga sama Mak Cindy. Banyak hal yang dikorbankan. Bekerja sebagai pegawai negeri harus ditinggalkan, aset-aset yang ada harus dijual. Tapi semua dilakukan karena bagian dari tanggung jawab seorang istri. Menyelesaikan pertandingan itu yang dilakukan oleh kekasih kita. Walau dia sakit, sebenarnya berkali-kali kami harus berkunjung sebagai sahabat, sebagai teman. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi karena berbagai informasi yang simpang siur tentang kondisi penyakit yang dialaminya. Itu juga bagian dari cara kami sebenarnya untuk membuktikan bahwa kami mengasihi. Diutus sampai garis akhir. Apalagi yang kita dipertanyakan? Terlalu enak berkhutbah bagi orang seperti ini. Apalagi yang mau kita pertanyakan dari dia? Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Jika dengan demikian, maka kita yang masih ada ini, kalau Anda pemain bola, maka sebelum saya akhiri khutbahnya, kalau Anda sebagai seorang pembola, sebagai pelari dulu, kalau Anda pelari, dalam cerita Stephen Akwari tadi, bagaimana dia berlari? Kalau seorang lari maraton itu, di awal mereka larinya lambat. Nanti kalau dekat-dekat finish, apa? Sprint, kencang. Kalau kita tidak, di awal cepat, dekat finish, kelamala di roda sulia sepeda. Supaya tidak sampai di finish. Kita takut sebenarnya masuk finish, karena kalau sudah finish berarti selesai barang-barang. Tetapi pelari maraton itu semakin melihat finish, maka semakin berlari dia cepat ke sana. Kenapa? Karena pertandingan akan segera usai. Demikian sebenarnya kekasih kita. Dia sebenarnya mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau sepak bola, kalau Anda pemain bola atau sering nonton bola, apa yang Anda lakukan kalau Anda sedang di injury time? Kalau injury time itu waktu tambahan, apa yang dia buat oleh penonton? Tidak ada yang menonton sini kah? Apa yang dibuat pemain ketika dia ada di injury time? Tinggal babak tambah apa? Waktu tambahan, apa yang dibuat? Yang satu berusaha bagaimana mempertahankan secara baik kemenangan. Mereka sangat disiplin bagaimana caranya untuk mempertahankan kemenangan. Kelompok yang kalah sedang berpikir bagaimana bisa memasukkan gol. Pelatih juga tidak diam. Yang sudah menang berpikir bagaimana mempertahankan kemenangan itu. Yang kalah pelatihnya juga jalan ke sana kemari berpikir bagaimana bisa menangkan pertandingan. Penonton begitu juga. Yang sebelah sana berteriak, sebelah situ berteriak. Jadi tak ada satu orang pun di injury time itu tidak sibuk.
Tidak ada satu orang pun di waktu injury time itu bersantai-santai saja. Semua orang ketika injury time, menit-menit akhir dari sebuah pertandingan, maka mereka akan gelisah untuk mempertahankan kemenangan atau gelisah untuk berusaha menang. Kenapa saya ceritakan ini? Bayangkan hampir 2 tahun berada dalam kondisi sakit yang tak jelas menurut saya, yang pastinya sakit, harus keluar masuk rumah sakit. Itu injury time. Apa yang seseorang lakukan? Dia, seperti diceritakan keluarga tadi, mendekatkan dirinya kepada Tuhan di masa-masa injury time hidupnya. Dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sekalipun dia tidak bisa lagi melayani sebagai seorang diaken di jemaat, tapi dia masih tetap merasa dirinya sebagai pelayan Tuhan. Ada selalu kerinduannya, keinginannya untuk kembali dan melanjutkan pelayanan itu di masa injury time. Orang Bambang bilang, tak sarubeba, tidak bingung, tidak takut. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia di injury time itu tenang dan berharap bahwa dia mampu mengakhiri pertandingan. Mengakhiri pertandingan itu bukan hanya bicara selesai waktu, tapi mengakhiri pertandingan itu dalam bacaan kitab Paulus berkata hal prinsip, memelihara iman. Ada banyak orang yang memang selesai pertandingannya tapi tidak lagi memelihara imannya. Di mana dan dalam kondisi apa Paulus mengatakan ini? Dia ada dalam kondisi yang sangat sulit di penjara. Dia berkata, sebentar lagi sepertinya darahku akan dicurahkan, sebentar lagi aku akan mati sebagai martir. Kita baru sedikit-sedikit pergumulan, persoalan dalam jemaat, jangankan mau mati martir, minta mengundurkan diri. Kita baru sedikit masalah, ini 2 tahun, hampir 2 tahun mengalami penyakit, tetap bertanggung jawab terhadap pelayanan, dan dia benar-benar buktikan bahwa dia mampu mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kita semua ada pada injury time itu. Saya dan saudara ada pada detik-detik dan menit-menit akhir pertandingan kita. Belajarlah kepada hambanya ini. Belajarlah bagaimana dia membangun cinta, sehingga istrinya begitu sedih sekali waktu dia meninggal, sehingga anaknya begitu sedih sekali waktu dia meninggal, sehingga teman-temannya dari kelas raya sedih sekali saat dia meninggal, sehingga seluruh keluarga di sini juga sedih sekali waktu dia meninggal. Belajarlah kepadanya di injury time ini, bagaimana dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan caranya adalah tetaplah pelihara iman. Yang terakhir dari situ, saudara-saudara dan keluarga, sekarang ini telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Itu harapan kita dan keyakinan kita bahwa kekasih kita ini menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Bukan hanya dia, tapi untuk Mama Cindy, untuk Cindy, untuk kita semua yang merindukan kedatangannya. Bersyukur bahwa dia boleh ada di tengah-tengah kita dan telah mempertontonkan kepada kita cara bertanding sebagai martir Kristus. Kita memang bersedih karena dia pergi. Kita mencari pengharapan, kita mencari ketenangan. Nyanyian "Hanya Yesus Jawaban Hidupku" akan menguatkan saya dan keluarga untuk menjalani hidup meski tanpa dia, tetapi tetap bersama dengan Kristus. Hanya ku temui di dalam
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus